Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau dan istrimu akan diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya di pagi hari ini, di minggu ini, apapun aktivitas kita yang akan kita lakukan, spesialnya untuk kita beribadah kepada Tuhan, lakukan dengan tulus, dengan hati yang tulus, jujur, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan setiap apa yang kita lakukan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum kita mungkin pergi ibadah, mari kita dengarkan renungan firman Allah di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita dalam menghadirkan Allah dimanapun kita ada, maupun ketika kita saat kita beribadah kepada Tuhan bersama dengan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Dalam nama Amin. Saya akan membacakan Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tapi orang sesat jalannya menghina Dia. Tema kita, jangan pisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan iman. Banyak orang katakan bahwa ini nggak perlu dicampur dengan iman kita. Yang soal iman itu nanti di gereja. Tapi soal ini dalam kehidupan sehari-hari itu tidak perlu dipermasalahkan, karena selama kita cincai, selama kita suka dengan sama-sama suka, nggak ada masalah, ya. Tetapi yang mau saya katakan, firman Allah katakan bahwa setiap orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia harus menunjukkan sikap imannya dari perbuatan sehari-hari yang dia lakukan. Tidak bisa terpisahkan. Justru Anda harus menunjukkan kehidupan iman Anda dalam kehidupan sehari-hari. Justru kalau Anda tidak menunjukkan kehidupan iman Anda dalam kehidupan sehari-hari, something wrong, ada sesuatu yang salah. Mungkin Anda belum bertobat, mungkin Anda belum lahir baru, mungkin Anda belum dipenuhi Roh Kudus, dan ada banyak kemungkinan di luar dari kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya jangan pisahkan kehidupan sehari-hari dengan iman kita. Itu sebabnya saya mau katakan, jadi kalau tidak bisa dipisahkan, apa yang akan kita lakukan? Buat seirama antara kehidupan sehari-hari dengan iman kita. Jadi, misalnya kita berkata jujur, dalam perbuatan kita juga harus jujur. Jangan mencuri, kita juga jangan mencuri. Jangan membawa HP, kita juga nggak boleh bawa HP. Dari dulu saya mengatakan kepada kepala sekolah saya untuk melarang murid membawa HP.
Tetapi murid, ya namanya sekolah mengizinkan, tetapi saya memberikan teladan. Saya tidak membawa HP ke sekolah. Kalaupun saya bawa HP, dalam arti kalau ada sebuah janji yang harus saya tepati atau saya terima pada jam-jam tertentu dari perjanjian itu, maka saya akan membawa telepon. Tapi kalau tidak, saya lebih baik meninggalkannya di rumah. Karena apa? Karena saya mengatakan kepada murid saya, jangan buka HP, jangan apa. Karena saya tidak melihat kemampuan anak-anak murid saya semakin bertambah hebat dalam melakukan tugas-tugas mereka. Justru saya melihat ada kemerosotan, dan menurut penelitian juga demikian. Dan kita tahu saat ini Gubernur Jawa Barat melarang anak-anak sekolah membawa HP ke sekolah. Dan saya berharap itu membuat anak-anak mempunyai kreativitas kembali seperti zaman dulu kala. Jadi selaraskan, seiramakan antara perkataan Anda dan perbuatan Anda. Perkataan Anda, perbuatan Anda, iman Anda harus selaras. Yang kedua, Alkitab mengajarkan ada hubungan spesial antara kehidupan rohani, antara kehidupan sehari-hari kita dengan iman kita. Dan ada hubungan kehidupan sehari-hari dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan Tuhan kita. Kenapa? Tuhan terlibat di dalam semua kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus melibatkan Tuhan, keyakinan, iman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, betapa konyolnya. Kalau kita tidak libatkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita, betapa hancurnya hidup kita. Apakah Anda luar biasa menghadapi percobaan, rayuan dari si setan, dari si iblis yang sudah punya pengalaman menghancurkan keluarga pertama, yaitu Adam. Dan yang ketiga, kata firman Allah adalah, karena ini merupakan hubungan, yang ketiga, orang yang takut Allah pasti berjalan dengan jujur. Atau orang yang jujur pasti takut dengan Tuhan. Jadi ada standar kehidupan dari seorang yang menerapkan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan sehari-hari. Standar kehidupan itu adalah firman Tuhan. Nilai-nilai kehidupan harus sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa kata-kata mencuri itu boleh. Karena orang dunia boleh, asal untuk kebaikan. Nah, atau berbohong itu boleh, asal demi kebaikan. Bohong tetaplah bohong, dan upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada istilahnya kebaikan yang membawa kepada kebohongan yang membawa kebaikan. Itu hanya tipu muslihat dari si setan, hanya tipu muslihat dari si iblis, agar kita meyakini. Tapi standar daripada firman Allah, ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya adalah dosa. Nah, jadi kita harus mengalami perubahan hidup dari tidak takut Tuhan, jadi takut Tuhan, dari yang tidak jujur menjadi jujur. Karena orang-orang sesat, kata firman Allah, jalannya jalan yang jahat. Hidupnya melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan iman kita. Kalau Anda pisahkan, maka kita akan menjadi orang yang berdosa. Kita akan sesuai dengan orang dunia ini. Tapi kalau engkau pisah, kalau engkau
selaraskan antara imanmu dengan firman Allah, dan antara tindakanmu dengan Tuhan dan kebenaran, maka itulah yang disebut jujur dan takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan mengalami ketentraman. Orang yang jujur, doanya akan dijawab. Tentu kita mau tentram, kita menikmati sumber kehidupan dari Allah. Mari jangan pisahkan antara kehidupan sehari-hari Anda dengan tindakan iman yang sesuai dengan firman Allah. Mari kita tunduk. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami terus melakukan apa yang baik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan iman keyakinan kami kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, dan kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka miliki, arahkan tanganmu kepada Tuhan kalau engkau mau didoakan, dan percaya Tuhan mampu hadir dan menyembuhkan engkau. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka diampuni keluar, dan oleh diluri engkau sembuh, kuatanya engkau sembuh. Katakan saja sepatah kata sembuh, maka mereka sembuh. Dan ingat, yang menyembuhkan engkau adalah Tuhan. Dan kalau engkau sedang menghadapi masa sulitmu, penderitaan atau apapun, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu yang mengalami kesulitan, persoalan, penderitaan, kesukaran, dan Tuhan, siapa yang dapat menolong mereka? Kami tahu firman-Mu berjanji, Engkau mengeluarkan kami dari kesukaran, dari kesulitan, dari kesesakan, dari kesusahan. Dan itu sebabnya kami datang kepadamu, dan Engkau meringankan kami, melegakan kami, dan memberikan solusi dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menjawab setiap persoalan kami masing-masing di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau menolong kami, dan kami memuliakan Kau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya di pagi ini kita terus melakukan hal yang baik, dan kalau kita belum beribadah kepada Tuhan, mari sempatkan untuk datang beribadah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat hari ini.